Damai sejahtera kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan pagi ini dan hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang menyertai kita dan menopang kita senantiasa dalam kehidupan setiap hari. Dan lewat program santapan rohani kita pagi ini, sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu pada pagi ini memperkenankan kami bangun dan menikmati kasih karunia Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, tolonglah kami untuk memperoleh hikmat pagi ini melalui firman-Mu. Oleh Roh Kudus tuntun kami dan pikiran kami menjadi terbuka oleh tuntunan-Mu dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bacaan kita 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Namun saya akan membacakan pada ayat yang pertama dan kedua, karena tema kita hari ini doa dan kesaksian. Firman Tuhan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita doa dan kesaksian. Doa begitu penting bagi kita. Bagian dari apa yang kita nyatakan kepada Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Jadi doa adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan dalam menyatakan rasa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Sekaligus itu menjadi kesaksian kita. Karena baik dalam suka maupun duka, senang atau sulit, kita tidak melupakan Tuhan. Senantiasa melalui doa kita. Doa pernyataan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita syukuri adalah bahagian dari kesaksian kita. Saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, Hana sungguh bersuka cita. Mengapa dia bersuka cita? Karena menghayati, mengalami kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidupnya. Sekalipun dia mengalami kepahitan, disakiti, dihina, seakan dipermalukan, namun semua itu berubah menjadi kesaksian hidupnya di dalam perjalanan kehidupan. Dalam kesaksiannya Hana menorehkan begitu banyak pesan dan juga kata-kata hikmat yang dia alami, dia rasakan, dan semua itu diperoleh dari sikap hal yang pernah dialaminya. Doa Hana kepada Tuhan membuat terus berpengharapan, dan di dalam berpengharapan itulah kesaksiannya bahwa Tuhan penolong yang setia, dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya selalu nyata dan tidak berkesudahan. Nah, oleh karena itu kita dapat bercermin dari firman Allah ini buat kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Terutama kecenderungan kita menghadapi perayaan-perayaan Natal dalam kondisi pandemi.
dalam keterbatasan ekonomi dan segala-galanya terbatas. Namun kita memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, dan kita terus bersukacita, bukan bersukacita pada sesuai dengan kondisi kita atau sesuai keinginan kita. Kita bersukacita dalam keyakinan kepada Tuhan, bukan penyesuaian waktu atau apa saja, tetapi kita bersukacita bukan karena kita gembira, atau kita bersukacita bukan karena ada sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan, tetapi kita bersukacita karena kasih Allah yang tidak berkesudahan itu dan kasihnya kekal. Bukan karena rezeki kita bersukacita, bukan karena kekayaan, tapi napas hidup yang Tuhan berikan ini membuat kita bersukacita. Karena itu cukup beralasan apa yang dikatakan oleh Hana dalam doanya. Dia katakan sukacita karena pertolongan Tuhan. Sukacita. Jadi pertolongan Tuhan itu selalu dinikmati, dialami, dan dinyatakan dalam kesaksiannya. Oleh karena itu saudara-saudara, di ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Dan ini suatu kesaksian, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Artinya kekuatan dan kekokohan yang selalu menjadi dasar hidupnya untuk selalu dekat kepada Tuhan. Dan doa bagian dari satu kesaksian kita pribadi kepada Tuhan, lalu kita wujudkan melalui sikap hidup, cara hidup kita. Jadi kalau kita berdoa, maka hidup kita gambaran dari doa kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, maka doa itu menjadi gambaran kehidupan kita. Jangan kita berdoa tapi kita tidak menggambarkan dari isi doa kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, menggambarkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, di mana saja berada dalam kondisi kita masing-masing, kita percaya doa begitu penting bagi kita orang percaya. Jadi tanpa doa bagaimana iman kita sesungguhnya? Jadi doa adalah pernyataan ketergantungan senantiasa kepada Tuhan. Baik itu ucapan syukur, baik itu permohonan kita, baik itu permintaan kita atau apa saja. Begitu pentingnya. Karena itu Yesus Kristus mengajar kita berdoa, dan itu membawa kita menghayati apa arti kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk menjadi perenungan kita, sehingga senantiasa kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas hari ini dan tetap berdoa dan selalu yakin dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terpujilah Engkau atas kasih karunia Tuhan pada pagi ini. Izinkan kami beraktivitas hari ini, sepanjang hari ini meraih berkat Tuhan, dan seluruh rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Kami pertaruhkan semua itu. Ya Tuhan, tolong kami, beri kekuatan kami untuk itu. Dengan kuasa Roh Kudus membimbing kami. Curahkanlah itu Tuhan kepada kami. Keluar masuk rumah kami percaya terjaga di dalam Tuhan. Ampuni kami dalam Kristus, kami ucap syukur. Amin. Terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekali lagi selamat beraktivitas, tetap berdoa dan bersaksi.
Amin.